Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailani Hayatun Zahra dari kelas 12 MIPA 5. Semuanya, di sini saya akan menjelaskan DITII. Apa itu DITII? DITII adalah Rumah Islam yang merujuk pada konsep pembentukan suatu negara yang berlandaskan hukum Islam. Konsep negara Islam di Indonesia atau NII ialah untuk membentuk negara Islam dengan hukum tertinggi ialah Al-Quran dan Hadis dan tidak berideologikan Pancasila. Jadi NII adalah tujuan dari DITII karena DITII ingin membuat sebuah negara Islam yang dimana agama Islam sebagai dasar negara serta Republik Indonesia ingin dijadikan sebagai negara teokrasi. Negara teokrasi adalah negara yang dasar hukum negaranya adalah hukum agama. Pemberontakan DITII diawali oleh kekecewaan Kartosuwiryo yang merupakan anggota Masyumi. Kartosuwiryo tidak menyetujui hasil dari perjanjian Rhinefeld yang menyuruh unsur pejuang Indonesia baik dari TNI maupun Laskar Rakyat mengosongkan daerah gerilyanya. Karena isi perjanjian Rhinefeld tersebut, jadi Kartosuwiryo dan Hizbullah harus mengosongkan Jawa Barat sebagai daerah gerilyanya yang melawan Belanda. Dari situlah awal mulanya muncul kekecewaan Kartosuwiryo. Akhirnya bentuk pemberontakannya ialah Kartosuwiryo ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Bentuk kekecewaan Kartosuwiryo dan pemberontakannya ialah yang pertama memproklamasikan berdirinya NII pada tanggal 7 Agustus 1949, yang kedua mengadakan pertempuran dengan TNI, yang ketiga dibentuknya Angkatan Perang Tentara Islam Indonesia atau TII yang ditempatkan di daerah pegunungan Jawa Barat. Karena pendekatan musyawarah dengan M. Natsir tidak membawa hasil, pemerintah RI mengambil tindakan dengan menetapkan operasi militer yang disebut dengan Operasi Pagar Betis dan Baratayuda untuk memusnahkan DITII. Operasi ini melibatkan rakyat untuk mengepung persembunyian DITII. Penumpasan DITII berhasil karena pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, dan Jawa Barat. Namun ternyata pemberontakan DITII juga terjadi di daerah lain, yaitu salah satunya Aceh. Latar belakangnya ialah penurunan status Aceh menjadi bagian Keresidenan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 September 1953. Daud Bereh menyatakan Aceh menjadi bagian negara Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. DITII di Jawa Tengah, latar belakangnya ialah adanya pengaruh kaum sosialis sampai komunis perjuangan Amir Patah yang dianggap tidak dihargai pemerintah, dan dengan wujud kekecewaan Amir Patah menyatakan menjadi bagian dari DITII pada tanggal 23 Agustus 1949. Operasi penumpasan dilakukan dengan cara yang pertama, pembentukan pasukan khusus Banteng Riders. Yang kedua, operasi gerakan Banteng Negara dipimpin oleh Letkol Sarini, Letkol M. Bahrun, dan Letkol Ahmad Yani. Akhir DITII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dengan latar belakang keinginan agar organisasi perjuangan bentuknya yaitu Komandan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS masuk ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat tanpa melalui seleksi. Upaya penumpasan yang dilakukan yaitu yang pertama pada tanggal 30 Februari 1960 diadakan operasi tumpas. Yang kedua, tanggal 3 Februari 1965 Kahar Muzakar berhasil ditembak mati dalam suatu baku hantam. Jadi kesimpulannya yaitu munculnya DITII itu diawali oleh kekecewaannya Kartosuwiryo yang dimana pejuang Indonesia itu tidak dihargai oleh pemerintah, padahal dia itu membantu pemerintah, bantu bergerilya melawan Belanda. Jadi dia memberontak ingin membuat sebuah negara Islam yang dimana negara Islam itu bakalan jadi negara teokrasi atau negara yang negaranya itu dasar hukumnya yaitu hukum agama. Dan DITII juga tidak ada di Jawa Barat aja, termasuk ada di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Jawa Tengah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.